اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah tadi malam yang ketiga ini kita awali dengan membaca qasidah kita. Mudah-mudahan untuk kita hati jika kita akan dinilai itu ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua pahala terdapat dari Allah. Harapan kita yang pertama mudah-mudahan keluar dari musabim saudara tanuan ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawmi wa saqalain wal fariqain min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amiyuna amiruna ibada ahadun abarabi kaunina minhu wala nabi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah wa syukran ala ni'amillah salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul
hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atba'tu dhurrakum la ilaha illallah wasbatu ridhakum la ilaha illallah hawaini bila yang saya hormati, yang saya muliakan para orang tua, para pensepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah musholla al-mu'minin, jamaah salat maghrib, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di musholla yang kita cintai ini, kita senantiasa dirahmati, diberkahi, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Pada maghrib ini Allah begitu sangat sayang sama kita, masih memilih kita sebagai hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, masih menganugerahkan kepada kita berbagai rahmat-rahmatnya, serta masih memberikan kepada kita berbagai macam juga nikmat-nikmatnya. Malam hari ini nikmat yang masih kita nikmati, yang masih kita rasakan adalah nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan dua nikmat yang sangat berharga buat kita, yaitu nikmat iman dan Islam, yang alhamdulillah semua nikmat tersebut dapat kita gunakan, kita manfaatkan dan kita pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rangkaian-rangkaian ibadah yang telah kita lakukan, rangkaian-rangkaian ibadah yang sedang kita perbuat, dan rangkaian ibadah yang akan kita niatkan dengan niat-niat yang baik, mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kami sampaikan kepada uswatun hasanah kita, kepada idola kita, panutan kita, imam ummah wabil karamah, imam dunia wal akhirah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabat kita, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya yang saat ini kita sedang berjuang untuk menggali dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Di antara sunnah yang kita hidupkan di mushola ini adalah duduk taklim pengajian dan duduk silaturahim. Mudah-mudahan dengan perjuangan kita berangkat dari rumah untuk menghidupkan sunnah Rasulullah ini, kelak yaumul kiamah nanti kita akan dikenal oleh Rasulullah SAW, akan diakui sebagai umatnya, dan harapan kita akan mendapatkan syafaatul uzma ya Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin, seperti biasa sebelum kita mengkaji kitab ini, mohon keikhlasan kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkat Fatihah, dengan karamah Fatihah, kajian malam hari ini tentang cinta Allah kepada kita akan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin syariah ma'asalatna wal barakah wal maghfirah wa asil maksud bil qabul ila hadrati Rasul Muhammad Rasulullah ibni Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi khususan al-marhum al-maghfurlah mamajin masturati mama rasulih wa qulihim khususan al-habib Syekh Syarif Maradha rasulih wa qulihim khususan al-habib Salih bin Musyah Syekh rasulih wa qulihim khususan al-habib Abdul Rahman bin Amsyalah rasulih wa qulihim khususan al-habib Amin bin Alwi bin Udaras ويعين علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسير الفاتحة.
بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini malam Rebo di bulan Safar. Jadi namanya kalau orang Jawa nyebutnya Rebo Wakasan. Rebo Wakasan itu adalah Rebo terakhir di bulan Safar. Ada yang menyebut dan ada yang memberikan keterangan bahwa di akhir bulan Safar, khususnya di hari Rebo, itu Allah menurunkan bala selama 1 tahun. Nah, kita sebagai orang yang beriman yakin kepada Allah, kalau kita cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kita, insya Allah bala yang Allah turunkan ke dunia ini itu akan membuat cinta kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu tidak luput dan tidak bisa menghindari dari bala. Bala itu maknanya ujian. Ujian itu banyak. Ada yang ujian ditinggal suaminya, ada ujian yang ditinggal istrinya, ada ujian tentang ekonomi, ada ujian tentang hilangnya panen, hilangnya perdagangan, sulitnya ekonomi. Banyak ujian-ujian yang ditimpa kepada kita. Nah, ujian-ujian yang datang kepada kita ini sebagai orang mukmin itu tandanya Allah cinta kepada kita. Kalau kita sabar dan kalau kita menerima ridho atas ujian Allah, itu hakikatnya dua. Satu, Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah sedang mengangkat derajat kita. Contoh sakit aja. Kita dikasih ujian sakit. Siapa sih yang artinya enggak mau terima sakit? Enggak mau tuh yang namanya sakit. Tapi sakit ini pasti datang kepada kita. Orang yang sesehat apapun tetap dia akan merasakan sakit. Sakit ini ujian, diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat enggak dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakitnya. Dan sakit ini itu kadang-kadang kita mengeluh. Tetapi ada juga orang ketika sakit ini makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak istighfar, banyak nyebut Allah. Sakit yang ia derita itu mungkin 1 hari, 2 hari, bahkan seminggu, bahkan berbulan-bulan. Ada juga orang yang sakit bertahun-tahun. Itu hakikatnya Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Semuanya enak sakit itu. Selesai sakit, sembuh, dosanya habis diampuni oleh Allah. Saya tanya nih, mau nggak sakit? Mau nggak? Nggak mau. Kan enak sakit, dosa diampuni. Yang kedua, orang diuji itu kayak sakit tadi juga itu namanya Rafi'ad darajat. Allah mengangkat derajat kita. Itu derajat yang Allah angkat enggak tanggung-tanggung.
tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi menjadi kekasih Allah. Itu orang yang selesai sakit, dosanya diampuni, derajatnya naik jadi kekasih Allah. Enak kan? Enak. Tapi mau nggak sakit? Enggak. Pokoknya namanya ujian, kita harus positif thinking. Dikasih ujian sama Allah, oh ini Allah cinta sama saya. Allah ini lagi uji. Yang berbeda dulu kita. Kalau kita yang laki-laki ini, para suami yang pernah muda, itu kan pernah jatuh cinta sama perempuan istrinya yang dulu nih, ya itu kan waktu jatuh cinta laki-laki sama perempuan, itu laki-laki karena cintanya sama perempuan disuruh apa aja mamanya, saking apanya, saking cintanya. Bahkan ada pepatah mengatakan gunung kan daki, lautan pun seberangi. Kira hujan gak mau apa? Hujan banget. Wah itu yang namanya ujian kan pada saat itu diuji nih. Kadang-kadang diuji sama calon ketuanya, diuji sama calon istrinya, diuji bener gak nih dia cinta sama saya? Oh ternyata bener. Nah dengan bukti bahwa dia cinta, itu sakit dijalani, nggak punya duit pinjam ke sini, pokoknya diusahain dengan untuk memenuhi permintaan kasih hatinya. Ini berarti cintanya tulus. Nah sekarang bagaimana nih cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apalagi ini kan katanya dia doa kasar, suruh baca doa banyak. Kalau nanti urusan doa nanti kita baca belakangan. Mudah-mudahan Allah walaupun memberikan barat sebanyak-banyaknya kepada kita umat Islam, orang mukmin dan semuanya, tetapi kita kalaupun dikasih barat ini pertanda cinta Allah kepada kita, dan semakin cinta kita kepada Allah semakin kuat. Namanya cinta lillahi ta'ala. Nah, ada ungkapan dalam kitab ini, salamun alaika, keselamatan atasmu. Ini indah nih, kitab ini awal dengan salamun. Dalam surah Yasin mungkin lebih banyak dibaca itu. Biasanya kalau di bulan akhir bulan Safar, pembuakasan, suruh baca surat Yasin. Nanti pada kalimat salamun alaikum biru itu tuh yang ada salam itu perbanyak biar kita diselamatkan dari barat ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah disebutkan di sini salamun alaika. Amma ba'du fa innal abda ija amila bi ta'atillahi ahabbullahu. Sesungguhnya hamba di kita nih, ija amila apabila kita beramal beribadah. Apa dasarnya? Bi ta'atillah, karena taat kepada Allah. Kita ngaji ke sini, ini kan perintah Allah, taat kepada Allah. Kita sholat 5 waktu, dasarnya taat kepada Allah. Pokoknya kalau kita ngerjain ibadah karena ini taat kepada Allah, maka ahabbahullah, maka Allah cinta kepadanya. Itu kalau Allah udah cinta kepada kita, ya Allah. Disebutkan fa ija ahabbahullahu hababahu ila ibadi. Apabila Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan senantiasa cinta kepada hamba itu. Ini urusan cinta, bukan urusan antara manusia dengan manusia. Kadang-kadang kalau cinta manusia itu ada lenturnya.
perempuan karena cantiknya hilang nggak cintanya? Hilang. Ada perempuan cinta karena hartanya. Ada perempuan cinta sama laki-laki karena hartanya. Hartanya hilang, bangkrut, dia nggak punya duit, hilang cintanya. Ini maaf ya, ini banyak nih. Itu perempuan ninggalin laki-laki, ninggalin suaminya. Kenapa? Karena suaminya udah bangkrut, udah nggak bisa memberikan nafkah, udah ya pokoknya begitu. Ekonominya udah morat-marit, akhirnya sama perempuan ditinggalkan. Nah itu artinya cintanya nggak tulus. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau sudah cinta kepada kita itu permanen cintanya. Diberikan kasih sayang kepada kita dan luar biasa. Disebutkan wa innal abda idza amila bi maksiatillahi abghadallah, dan sesungguhnya hamba jika ia bermaksiat kepada Allah maka Allah akan membencinya. Maka untuk mencapai ridho Allah, mencapai cinta Allah, lakukanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada dasar Al-Quran, surat Maryam ayat 96. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahum rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh maka akan dijadikan bagi mereka cintanya Allah wudda. Apa wudda? Wudda itu cintanya enggak abal-abal, cintanya benar-benar cinta, namanya wudda. Mungkin pernah ada istilah namanya mawaddah. Ya, mungkin ada istilah dalam orang nikah itu sakinah, mawaddah, warahmah. Apa sakinah? Sakinah itu tenang, tentrem, damai. Jadi ketika rumah tangga itu laki dan perempuan bersatu dalam ikatan nikah, dia langsung tenang, langsung damai, langsung tentrem. Itu kalau suaminya keluar buru-buru pengen pulang ke rumah, karena di situ rumahnya yang dia bangun sebagai rumah tangga ada kedamaian, ada ketenteraman, betah di rumah. Ibu punya suami betah di rumah ya? Betah di rumah. Ada yang betah, ada yang enggak. Jadi pengen buru-buru pulang, namanya sakinah. Itu udah kalau udah masuk rumah itu nggak lihat rumahnya bagaimana, apa dia rumahnya gede apa kecil. Kan kalau yang namanya rumah tidur sama. Ada orang rumahnya gede, kasurnya luar biasa, sama-sama tidur di rumah yang kecil, sama-sama merem, sama-sama tidur, bangunnya juga sama. Kenikmatan itu ada di hati, nih, ada di hati. Ketika dia tidur bersyukur kepada Allah, kemudian dia tidurnya dengan membawa iman, membawa syukur, kedamaian, tidurnya jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua namanya mawaddah. Mawaddah ini cinta tulus, enggak pandang bagaimana. Itu mawaddah ini ada cinta karena rupa, wajah. Tapi kalau udah mawaddah, udah enggak kena rupa. Ini mohon maaf, ada laki-laki punya istri, mohon maaf nih, istrinya jelek banget, istrinya jelek, tapi cinta. Ini ada cerita ketika zaman
khalifah. Khalifah itu Khalifah Umayyah. Itu ada panglima perang sedang berburu di hutan. Sampai di hutan ada sepasang suami istri. Sepasang suami istri. Itu lakinya jelek banget, udah gelap, udah jelek, galak. Sedangkan istrinya cantiknya luar biasa dan sabar. Ini udah pasangan, jodoh. Yang satu jelek, yang satu cantik. Nah, panglima perang ini mandang di dua pasangan ini. Itu perempuan lagi maki-maki, paling cantik luar biasa, kayak seorang putri raja. Suaminya jelek dan galak. Kemudian selesai dia lagi udah ini lagi istirahat. Panggilnya ditanya perempuan ini, hai wanita, engkau cantik luar biasa, tapi engkau punya suami yang jelek dan galak. Bagaimana engkau bertahan dengan laki-laki seperti itu? Apa kata perempuan ini? Aku pertama bersyukur kepada Allah. Ini mana kuat nih perempuan ini? Kok bisa? Ya, aku diberikan wajah yang cantik dan aku bersyukur, selalu bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Berarti di hati saya penuh syukur. Ya. Yang kedua, aku dikasih suami yang jelek dan galak. Aku sabar. Aku sabar. Sebab kata Nabi, manusia itu punya hati, isinya cuma dua. Yang sebelah kiri isinya syukur, yang sebelah kanan isinya sabar. Itulah isi hati saya, syukur, sabar, sabar, syukur. Terus aja begitu tiap hari. Dia bersyukur dikasih wajah yang cantik, dia sabar dikasih suami yang jelek. Aku isi hatiku dengan dua ini, dan itu perintah Rasulullah, dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tuh, berarti ini perempuan ini sudah mengisi hatinya dengan syukur sama sabar. Sebab manusia ini isinya cuma dua. Kalau nggak syukur, ya sabar. Kalau nggak ya sabar, ya syukur. Kita jangan sabar untuk syukurnya enggak, atau syukur sabarnya enggak. Tapi ujiannya masih ada, pasti ada datang sama kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini itu saking cintanya kepada kita diuji. Disebutkan ay mahabbah al-wudda, artinya cinta Allah kepada kita fi qulubil mu'minin bisartaini. Kalau ada Allah berikan cinta di hati orang mukmin, itu ada dua syarat. Yang pertama al-iman wal amal sholih. Yang pertama adalah iman, dan yang kedua adalah amal soleh. Allah ini enggak melihat wajah-wajah kita, bagaimana wajah kita, enggak lihat. Yang Allah pandang adalah hati kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulianya di antara kalian, yang paling mulia adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenal Bilal? Bilal bin Rabah, kenal kan ya? Itu hidup pada zaman Rasulullah SAW. Itu dilukiskan, bahkan penjelasan tentang Bilal itu bagaimana rupanya, wajahnya. Beliau ini adalah dari Habsyi atau dari Afrika. Itu dia hitam, legem. Wah, pokoknya manusia ini gak ada ganteng-gantengnya. Tapi ditanamkan rasa iman kepada Allah yang luar biasa. Namanya sampai hari kiamat sering disebut. Kalau kita sembahyang Jumat yang laki-laki,
itu pasti ada namanya apa? Bilal. Ada muazzin, ada Bilal. Itu namanya termasuk ke seluruh dunia dan namanya sering disebut karena satu punya iman yang sangat luar biasa. Itu pernah itu dia ditindihin sama batu. Karena dia punya iman, dia kan seorang budak. Seorang budak diambil dari Nabi Habasha. Kemudian itu dia beriman kepada Rasulullah. Itu sama tuannya itu suruh pindah balik lagi ke jahiliyah, suruh ninggalin agama Islam. Itu di tengah lapangan yang panas, kemudian dadanya dikasih batu, batu ditindihin, disuruh untuk pindah dari mempercayai Nabi kita Muhammad SAW. Tapi bibirnya mengucapkan ahad, tetap beriman kepada Allah. Sampai akhirnya itu dia dibebaskan sama sahabat Abu Bakar Siddiq. Kemudian setelah diberikan kali budak menjadi pilarnya atau muadzinnya Rasulullah SAW. Sampai hari ini Bilal itu namanya wangi dan masyhur sebagai orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau kita pengen dicintai sama Allah, syaratnya dua. Satu iman, yang kedua beramal soleh. Ya, kita lanjutkan. Wa qala Sayyidul Imam Abdullah bin Al-Haddad, berkata guru kita Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad yang terkenal yang suka kita baca namanya Ratibul Haddad, Ratib. Kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, man arad Allah ahabbahu. Satu, siapa yang mengenal Allah maka dia akan mencintai Allah. Bahkan Allah akan cinta kepadanya. Pertanyaannya, kita kenal nggak sama Allah? Kenal nggak? Tahu nggak Allah? Ini kan Allah goib. Allah goib. Kita ini tak budun Allah, menyembah Allah. Maka dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nyembah Allah dan minta pertolongan kepada Allah. Tapi Allahnya enggak kelihatan, enggak nampak. Nah, ini pertanyaan ini mancing nih. Percaya nggak sama Allah? Percaya. Apa tandanya ada Allah itu ada? Alam dan isi-isinya, ini cipta Allah. Kalau kita lihat kursi, nah ini ada ini, apa ini? Tuh ada mesin begini, ada kayu, ada jendela. Pasti ada yang bikin. Nggak mungkin ujung-ujung ada yang buat, ada tukang kursi, ada tukang kayu, ada tukang bangku, ada tukangnya. Nah sekarang juga ada langit, ada bumi. Nah kemudian kita yakin ini bumi ada yang nyiptain, ini langit juga ada yang nyiptain. Itu ada namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia pernah mencari Tuhan. Itu kan ada sinetron tuh, para pencari Tuhan. Ini sebenarnya nyontek kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah percaya kepada matahari. Oh ini Tuhan nih, luar biasa besarnya menyinari. Kemudian pas sore Tuhannya hilang. Lah, kok Tuhan hilang? Nggak mungkin Tuhan hilang. Pas matahari tenggelam muncul apa tuh? Bulan. Oh itu Tuhan. Pas subuh hilang juga. Bahkan ketemu bintang. Kemudian punya kesimpulan, oh ini ada
ada zat yang menciptakan matahari, ada zat yang menciptakan bulan, ada zat yang menciptakan bintang-bintang dan alam dunia ini Allah ciptakan. Inilah yang disebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada. Dan kalau kita cinta sama Allah dan tahu tauhid la ilaha illallah, itu hati kita akan tentram. Wa man ahabbahu, atau siapa yang cinta kepada Allah, dia akan taat. Ini kan kita ibadah kayak sholat, kayak puasa Ramadan yang wajib. Ini kita taat kepada Allah, sebab kita mengharapkan rahmat Allah. Siapa yang mengharapkan rahmat Allah tapi nggak taat kepada Allah, itu kebodohan. Dan siapa yang taat kepada Allah, pasti Allah berikan rahmatnya. Disebutkan waman ata'abul istawjabal mahabbat minhu subhanahu. Siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan rasa cintanya di hatinya. Ada cinta Allah di hati kita. Ini kalau Allah dibawa di hati kita, tenang. Urusan ekonomi, jadi kalau urusan apa aja, kesehatan, sakit, apalagi ini musim kering yang luar biasa. Di mana-mana tempat udah banyak yang sholat istisqa. Apa istisqa? Sholat minta hujan. Jadi kalau seminggu ini belum hujan-hujan juga nih, saya ngusulin di musola bikin sholat istisqa, minta hujan, sholat minta hujan. Gak apa-apa, memang itu sunnahnya. Jadi Nabi juga pernah melakukan, kering, kerontang, gak hujan-hujan. Akhirnya Nabi nyuruh kepada umatnya saat itu, pengikutnya, untuk kumpul. Bagusnya lapangan, tapi kalau lapangan itu panas ya. Nah itu di musola nggak apa-apa, bikin namanya sholat istisqa. Nanti ada fikihnya, caranya. Kemudian sholat istisqa itu dengan minta sholat istisqa ini, mudah-mudahan Allah turunkan hujan. Wa man sihah lahul mahabbah minallahi wal malikul mutaqab fil wujudi. Siapa yang benar cintanya kepada Allah, maka dia ini, Allah ini adalah al-malikul mutaqab, pemilik yang harus kita hati. Makanya ada namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya sholat, itu adalah tanda cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah cinta kepada Allah, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, pengajian kita pada malam hari ini, intinya walaupun ini kita berada di bulan Ramadan terakhir bulan Safar, kita optimis bahwa bala-bala yang Allah turunkan kepada manusia termasuk kita, insya Allah ini sebagai penghapus dosa kita, dan Allah akan angkat derajat kita. Dan mudah-mudahan bala-bala yang turun kepada kita, Allah berikan kekuatan kepada kita. Kalaupun bala turun, kita terhindar dari bala. Kalaupun kita kena bala, mudah-mudahan Allah kuatkan bala yang turun kepada kita. Ya, kita banyak Fatihah. Banyak di antara kita yang sakit, dibanyaki, ada jamaah saya sedang masuk ke ICU, sedang koma. Emang ini bala luar biasa, lagi yang sakit. Ada orang kami sumur, udah ngeluarin duit banyak, juga kuat-kuat, marah-marah tuh datang ke saya, Ustaz, bagaimana? Saya bukan tukang gali sumur. Iya, datang ke saya. Wah, ini biar sumur saya keluar air. Ya, makanya yang sakit, yang sedang punya masalah,
yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang masalah Allah berikan kemampuan. Mudah-mudahan mereka semuanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum mendapatkan hidayah, kita doakan dapat hidayah. Ala hadiniyah wa ala kulliniyah dan suami ma'asalam wal barakah wa syifa wa hidayah al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tadkhulu bil uqad wa tanfaru bil qurab wa tudda bil hawaiji wa tunadu bil radai wa husnul awatimi wa yasqalu ma karim wa ali wa sahbi fi rahmatin wa nafasin bi adalin mulimah billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa du'an mustajaba wa rizqan wasi'an barakah min haitsu la yahtasib. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi farham walidina Rabbi farham walidina Rabbi farham walidina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Hadi ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhanaka rabbi jalla amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.